Ini harus dibedakan. Tahu keramat gak? Kita sering dengar kosakata yaitu keramat. Suatu keramat terjadi di tangan seorang wali min auliyaillah. Atau mungkin orang awam menyebutnya mukjizat. Ya kan? Mukjizat para nabi. Kalau keramat orang-orang soleh, para aulia. Hal-hal yang di luar kenapa? Kemampuannya manusia biasa, di luar bukan di luar nalar sebenarnya, di luar kebiasaan manusia. Di luar kebiasaan manusia. Begitu. Makanya kalau istilah ilmiahnya itu khariq lil adah. Al-adah itu kebiasaan. Ya, yang umum, yang biasa. Al-khariq dia mematahkan kebiasaan itu. Jelas. Khariq lil adah. Ya. Nah itu mukjizat itu, kenapa dia adalah mukjizat? Karena dia mematahkan kebiasaan manusia. Contoh, ya, kebiasaan manusia, laut itu nggak bisa dibelah. Iya kan? Itu kebiasaan manusia, kehidupan di muka bumi, ya laut-laut mau dibelah nggak mungkin. Tapi terjadi satu fenomena di tangan seorang Nabi Musa, laut terbelah, orang lewat di tengah-tengahnya. Nah ini kan berarti mematahkan kebiasaan yang ada. Nah ketika terjadi hal itu di tangan seorang Nabi dengan tantangan terhadap lawannya bahwasanya ini membuktikan kenabianku, maka itu dinamakan mukjizat. Nah, hal-hal semacam ini pun di luar nalar atau di luar kebiasaan manusia, ya, terjadi di tangan orang soleh, disebutnya karamah. Atau terkadang oleh beberapa orang menyebutnya mukjizat, tapi lebih tepatnya karamah. Tapi intinya dia juga, ya, sesuatu yang terjadi mematahkan kebiasaan yang ada, menembus kebiasaan yang ada. Barang ini teman-teman ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangankan di tengah-tengah orang Islam, di tengah-tengah masyarakat kafir pun ada. Contoh paling sering terjadi itu dalam tanda petik mukjizat atau keramat di mana? Rumah sakit. Contoh aja, mau rumah sakit Islam, mau rumah sakit negeri orang-orang barat, orang-orang kafir. Ya. Ini pasien divonis mati udah. Dokter angkat tangan. Tiba-tiba subhanallah, sering kejadian berangsur-angsur sembuh. Enggak beriman. Keluarganya juga enggak beriman. Mereka bilangnya ini mukjizat. Faham enggak? Artinya barang itu bukan tidak ada. Dalam fenomena kehidupan kita itu barang ada, bukan enggak ada. Orang kafir aja menyaksikan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, sesuatu yang menembus kebiasaan. Itu barang ada, bukan enggak ada. Makanya orang yang mengingkari hal ini, al-kharq lil adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, mengingkari, dia orang yang akalnya itu enggak waras. Mengingkari suatu kenyataan yang memang ada. Mau ngomong apa kita sama orang yang begini? Barangnya ada kok. Jelas. Secara umum, mau itu Islam, mau itu bukan Islam, tapi barang semacam ini ada di dalam kehidupan manusia. Ya. Orang jatuh dari jurang. Kebiasaannya nih, jatuh setinggi ini pasti mati. Tapi subhanallah dia selamat. Ada gak kejadian kayak gitu? Ada, bukan kagak ada. Menembus kebiasaan yang ada. Jelas teman-teman. Orang-orang yang menyaksikan itu bilangnya apa? Ini mukjizat dengan bahasa mereka. Tapi definisinya, kandungannya terlepas mau kita bilang mukjizat, keramat kah atau apapun, dia mematahkan kebiasaan yang ada. Ini jarang terjadi, tapi bukan tidak ada. Jadi barang itu ada teman-teman. Kamu nggak bisa mengingkari kejadian itu. Jelas. Kamu nggak bisa mengingkarinya. Kalau ini udah kita fahamin, nah kita kembali kepada orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Ya,
Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah mewujudkan melalui tangan-tangan orang-orang tertentu kharqun lil adah, hal-hal yang mematahkan kebiasaan yang ada. Tuh Allah bilang itu. Kalau dari tangan Nabi kamu namakan mukjizat, kalau dari tangan orang-orang soleh kamu namakan karomah. Dan Allah ceritakan hal tersebut di dalam Al-Quran. Sampai di sini jelas. Dari situ ulama menegaskan orang yang mengingkari karomah kafir, karena dia mengingkari Al-Quran. Tapi harus kita fahamin di sini teman-teman, yang membuat atau kapan kita bilang atau kapan ulama mengatakan orang yang mengingkari karamat itu kafir adalah mengingkari aslul karamah. Maksudnya apa? Mengingkari keberadaan karamah. Sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran keramat itu ada, kharqun lil adah, yang terjadi melalui tangan orang-orang soleh itu ada. Kalau kamu mengingkarinya, ya kamu sama juga mengingkari Al-Quran. Sampai di sini jelas? Nah, tapi ketika saya tidak percaya dengan keramat Fagihul Mugaddam misalnya, saya kafir gak? Hah? Saya tanya, saya kafir gak? Tidak. Saya tidak kafir ketika saya tidak percaya dengan keramatnya Fagihul Mugaddam. Saya tidak kafir ketika saya tidak percaya dengan keramatnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu saya ngomong terang-terangan. Saya masuk dalam kategori kufur ketika saya menolak keberadaan keramat secara umum sebagaimana Allah tegaskan. Allah bilang ada keramat, saya tolak. Itu saya kafir karena saya menolak Al-Quran. Tapi saya tidak dituntut untuk mempercayai ini nisbah kepada Habib Abdullah Haddad keramat itu. Saya nggak dituntut itu. Paham nggak? Saya nggak dituntut untuk percaya Abdullah Haddad itu sebagai seorang yang soleh. Saya nggak dituntut itu dalam syariat. Sekalipun saya tahu seorang Habib Abdullah Haddad itu semasa hidupnya penuh dengan ketakwaan dan lain sebagainya, tetapi saya katakan poin hatta uhibbah. Allah bilang hingga aku cinta kepada hamba itu. Itu kan titik di mana dia menjadi wali. Saya nggak pernah tahu itu, sehingga saya nggak dosa ketika saya tidak percaya Abdullah Haddad itu sebagai wali, karena titik itu saya nggak tahu. Sekalipun Habib Abdullah Haddad sampaikan kepada saya titik tentang hal itu, saya juga nggak dituntut untuk mempercayai seorang Habib Abdullah Haddad. Iya kan? Sebab untuk mempercayainya pun saya harus mengkajinya. Faham teman-teman? Jadi kita harus percaya keberadaan wali, tapi meyakini seorang wali tertentu secara spesifik kita nggak dituntut. Jelas? Kita tidak boleh mengingkari keberadaan keramat, tapi kita tidak dituntut untuk percaya keramat seorang wali secara spesifik. Faham perbedaannya teman-teman? Ini yang harus kita fahamin, sehingga kita juga mesti sadar teman-teman, para pecinta, ketika ada orang mengingkari keramat yang dinisbahkan kepada Habib Abdullah Haddad, katakan kepada Fagihul Mugaddam atau siapapun, terus kamu mau mengkafirkan dia, nggak boleh kamu mengkafirkan dia. Atas dasar apa? Atas dasar apa kamu mengkafirkan dia? Toh semua itu dibangun di atas husnudzon semua, iya kan? Tapi kita lihat bahwasanya terjadi hal-hal yang mematahkan kebiasaan dari seorang Habib Abdullah Haddad, kan gitu. Berarti itu karomah. Entar dulu, bisa jadi terjadi bukan untuk Abdullah Haddad. Tuhan mewujudkan begitu saja, kebetulan Abdullah Haddad ada di situ. Artinya ihtimalat, dugaan-dugaan banyak. Artinya kita nggak dituntut untuk itu teman-teman. Faham? Ini saya katakan semacam ini, kita mesti adil di dalam menyampaikan segalanya, menempatkan segala sesuatu di tempatnya. Ini saya tahu hari ini pembahasan ini banyak, tapi saya rasa setiap poin kamu faham maksudnya.
Ya. Nah, demikian pula tadi kan di awal saya udah jelasin, jangankan orang biasa, kita nggak boleh menodai kehormatannya. Orang-orang yang bertakwa apalagi. Sama juga, ya, kita juga berlebihan menyematkan gelar-gelar kewalian kepada orang-orang tertentu tanpa dasar, nggak boleh. Seperti tadi saya jelaskan, kamu dituntut husnudzon kepada semua dan menempatkan setiap orang di tempatnya sesuai dengan kadar dan kapasitasnya. Hanya itu. Terus masalah keramat yang diceritakan, kamu berhak untuk percaya, kamu berhak untuk tidak percaya. Tapi kamu menodai seorang wali, kamu nggak boleh. Kamu mengingkari keberadaan keramat, kamu nggak boleh. Tapi kamu mau percaya itu atau mau tidak percaya ketika satu keramat tertentu disematkan kepada orang tertentu, itu hak kamu. Kamu percaya, bagus. Kamu nggak percaya, kamu juga nggak masuk neraka. Nggak ada masalah loh. Paham teman-teman? Sampai di sini jelas gak kira-kira? Taib. Nah, hanya saja saya ingin nyampaikan kepada para dai, para ustadz, pesan dari baginda Nabi, bukan dari saya. Apa pesan baginda Nabi? Beliau katakan, khatibin nas ala qadri uqulihim, atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Itu pesannya Nabi. Beliau berpesan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, kepada para ulama dari umatnya, khatibin nas ala qadri uqulihim, atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Nabi bilang di dalam hadisnya, Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Nah, kami diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Terus dalam beberapa riwayat disebutkan khatibun nas ala qadri uqulihim atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Nah, berbicaralah kamu kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustai karena sebab kamu? Faham teman-teman? Nah, teman-teman, saya sampaikan ini kepada para ulama, para dai, ya. Ketika kita berbicara di tengah-tengah manusia, sesuaikan dengan akal manusia. Kalau kamu berbicara tentang hal-hal yang gak bisa difahami oleh akal manusia, terus diingkari, yang salah bukan mereka yang mengingkari, kamu yang salah. Jangankan berbicara tentang itu, sholat aja, seorang Mu'adz bin Jabal, sholat duhur ngimamin sholat, baca surat Al-Baqarah, Nabi marah. Itu sholat loh yang gak ada masalah, karena kepanjangan, sampai bilang, ya Mu'adz, afattanun anta Mu'adz, kamu ini pembawa fitnah apa? Mau buat orang pada kabur, pada lari? Emang gak ada dalam Al-Quran selain surat Al-Baqarah, surat-surat yang pendek? Ditegur, gak ada surat-surat yang pendek yang bisa kamu baca. Itu sholat dan Al-Quran loh. Apalagi beginian, emang gak ada selain keramat yang mesti dibicarain? Daripada kita bicara tentang keramat para wali, bicara tentang bagaimana permulaan mereka ketika mereka menempuh jalan Allah Ta'ala. Itu lebih baik. Kamu bicara tentang keramat mereka, terus apa? Bisa diikutin? Bisa diteladanin? Nggak ada. Nggak ada gunanya. Yang ada tumbuhnya kontroversi. Dan kita nggak dituntut kok cinta kepada tiap secara spesifik individu setiap wali, enggak. Kita hanya diminta percaya keberadaan para aulia secara umum, menghormati orang-orang soleh dengan seperti yang tadi saya jelaskan, selesai. Nah, ini yang ingin saya tegaskan teman-teman. Ini yang saya ingin tegaskan.